Malam Lailatul Qadar, nggak ada yang tahu kapan. Iya. Di akhir bulan, di tengah bulan juga bisa aja sebenarnya. Ada ulama mengatakan malam pertama. Bisa juga di awal bulan. Bulan yang paling mulia adalah bulan di mana kau bertobat di dalamnya. Buat apa bulan Ramadan kalau kau tidak tobat di dalamnya? Bismillah, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Cerita Caca bersama saya dengan Caca Frederika dan Ustadz Syam, emang sih. Nih puasain semangat. Masya Allah. Puasa nih orang nih kayaknya lemes dia. Ustadz, kalau berbicara tentang malam Lailatul Qadar, nggak ada yang tahu kapan. Iya. Di akhir bulan, di tengah bulan juga bisa aja sebenarnya loh. Walau kita nggak pernah tahu. Jadi jangan pernah memastikan itu di akhir bulan kan. Ada ulama mengatakan malam pertama. Bisa juga di awal Bisa bulan. Makanya dari awal sampai akhir tuh kalau bisa stabil lah, ada stabilnya lah gitu. Ada stabilnya, peningkatan harus, tapi stabilnya tuh minimal standarnya tuh ada. Nah, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, dan kita harus berandai-andai setiap malam Lailatul Qadar. Betul. Apa yang harus kita lakukan? Para sahabat Nabi ditanya, bulan apa yang paling mulia? Sahabat Nabi jawab, bulan Ramadan. Hari apa yang paling mulia? Hari Jumat. Amal apa yang paling mulia? Sholat, gitu kan. Terus sahabat ini datang kepada Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, saya bertanya kepada ini, katanya hari yang paling mulia adalah hari Jumat, bulan paling mulia bulan Ramadan. Kata Sayyidina Ali, betul. Dan semua ulama yang kau tanya pasti begitu jawabannya, kecuali saya. Kata sahabatnya, kalau kamu apa jawabanmu? Kalau saya, bulan yang paling mulia adalah bulan di mana kau bertobat di dalamnya. Buat apa bulan Ramadan kalau kau tidak tobat di dalamnya? Tapi walaupun dia bulan biasa, bulan Sya'ban misalnya, tetapi kau taubatan nasuha di dalamnya, itu adalah bulan paling mulia untukmu. Subhanallah. Jadi kalau ditanyakan apa yang paling pantas dilakukan di malam Lailatul Qadar, bertaubat. Makanya doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri, kalau mau rame-rame fa'fu anna. Atau ditambah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Boleh juga, karena amal yang paling utama itu minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Sayyidina Ali, hari yang paling utama hari Jumat. Kata Sayyidina Ali, sepakat, Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Tapi kalau engkau tanya kepada saya, hari yang paling utama adalah hari apa? Hari di mana nyawamu dicabut sama Allah sedangkan engkau dalam keadaan beriman. Wah. Jadi subhanallah, kalau ditanyakan malam Lailatul Qadar, banyak minta ampun sama Allah. Malam Lailatul Qadar, jangan lupa Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran, nuzulul Quran juga, berarti interaksi dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran turunnya di gunung, di sebuah tempat antah berantah di kota Mekah, bukan turun di istana Persia, bukan turun di istana Roma, bukan turun di Ka'bah, tapi sebuah gunung yang sepi, tidak ada apa-apa di sana. Ini menggambarkan bahwa gunung tersebut sekarang namanya adalah Jabal Nur, gunung cahaya. Karena sesempit apapun rumahmu, segelap apapun rumahmu, kalau ada Al-Qurannya maka rumah itu bercahaya. Tapi seterang apapun rumahmu, kalau tiada Al-Quran dalamnya, maka tak ubahnya hanyalah seperti kumpulan yang gelap gulita. Esensinya itu. Esensinya itu. Rumah mewah, ya Allah bisa aja nurunin Al-Quran di tempat yang kan udah istana Persia, yang indah, di pinggir pantai juga bisa, yang cantik, atau di udah ada Ka'bah loh. Iya, dimanapun yang Allah mau di dunia ini bisa aja. Bisa aja. Tapi esensinya Allah turunkan di tempat terpencil, biar kita ambil hikmah bahwa dimanapun engkau tinggal, sesempit apapun rumahmu, bukan itu yang menentukan terangnya, bukan listrik berapa watt yang menentukan terangnya, tapi cahaya Al-Quran yang menentukannya. Makanya perumpamaan malaikat yang memandang ke dunia itu bagaikan manusia memandang ke langit, gemerlap bintang-bintang itu, begitulah malaikat memandang ke rumahnya orang yang baca Quran. Jadi malaikat melihat kelip di dunia itu, apa ini? Ini baca Quran. Maka malam itu kan turun malaikat banyak, sampai sesek. Al-Qadar itu sampai sesek gitu, saking banyak malaikat. Siapa yang paling banyak didatangi oleh malaikat? Tentu saja yang paling terang cahayanya, yaitu orang yang dekat dengan Al-Quran. Istighfar, Al-Quran, kemudian apa lagi? Ya tentu saja wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ada sholat tahajud di dalam. Ada sholat tahajud di dalamnya. Dan kabar baik buat wanita yang lagi haid, ini tolong benerin aku kalau salah ya Ustaz ya. Kalau kita konsisten melakukan itu, ketika kita lagi tidak melakukan kewajiban, kalau kita tidak melakukan kewajiban itu karena kita nurut sama Allah, betul, ya kan? Nggak sholat karena nurut sama Allah gitu.
insya Allah pahalanya seperti yang sehari-hari kita lakukan. Iya, Benar nggak sih? karena kan dia nggak cuti tapi diliburin sama Allah. Beda. Iya, itu jadi penyemangat saya loh kadang-kadang. Jadi misalkan ya, saya kayak, aduh lagi malas baca Quran, nggak mau, aku harus baca Quran nih sekarang. Kenapa? Tiba-tiba besok aku dapat, tiba-tiba aku dapat Iya. having period gitu ya. Ya kan berarti pahala aku kayak Oh, iya. kemarin nih. Betul. Kalau aku nggak baca Quran kan sayang kan gitu. Itu tuh jadi penyemangat juga buat aku. Insya Allah jadi semangat juga buat teman-teman. Karena Oleh- ibadah mesti ikut aturan, bukan ikut nafsu. Karena kadang-kadang orang kalau ikut nafsu, aduh saya haid. Padahal kalau ikut aturan, Anda haid, Anda diliburkan, tapi pahalanya mengalir. Kalau sebelum-sebelumnya, pada saat sebelum Anda haid, Anda melakukannya. Iya, Masya Allah. Ini mulai sekarang cek handphonenya udah download belum? Al-Quran minimal. Punya handphone masa nggak ada Al-Qurannya? Siap. Download minimal ya. Lebih bagus lagi benar-benar punya kitabnya. Itu yang benar-benar itu adalah kitab saya di rumah. Kalau di rumah tinggal 5 orang punya Al-Quran satu-satu, nggak cuma punya, tapi Dibuka. dibuka, Karena dibaca. semangatnya sebenarnya beda lewat elektronik sama mushaf tuh beda. Betul. Ini kan minimal banget Betul. nih, minimal. Karena ini yang nggak pernah lepas dari kita. Ya. Ulama ditanya, bagaimana sih orang dulu itu interaksinya dengan Al-Quran dan zikir? Jawaban ulama itu gampang, dia bilang sama kayak interaksimu sekarang sama HP. Ya Allah. Tapi sekarang tuh kalau bawa Al-Quran masalahnya Ustaz, susahnya kenapa kalau kita ke toilet kan harus di titik-titik gitu kan. Jadi malah takut kenapa Tidak memuliakan. gitu loh. Jadi malah takut. Tidak minimal ya handphone sekarang cek ada Al-Quran apa enggak. Terima kasih Ustaz Syah. Sama-sama Kak Caca. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.